Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang durian oci atau disebut juga sebagai durian hitam, blackthorn atau D200 teman-teman. Durian oci ini tentunya semua juga sudah pada tahu ya, asal muasal durian ini. Tentunya durian ini berasal dari Malaysia teman-teman. Nah, daerahnya ini kalau tidak salah ya teman-teman, nanti kalau misalkan ya salah silahkan dikoreksi. Ini dari Kampung 5 Kongsi, Pulau Pinang, Malaysia ya. Dekat dengan Sungai Bakap ya. Asal muasal durian oci ini atau varietas ini ditemukan. Durian hitam ini teman-teman sampai sejauh ini masih menjadi durian terenak dan harganya pun bukan main ya, masih cukup luar biasa mahal. Nah, di Indonesia sekarang durian oci ini dengan performa terbaik ya, manis, pahit, legit, warnanya semua dapat. Yang saya dapat informasi ini sekarang sudah menembus angka di 600.000 per kilogram. Jadi luar biasa sekali teman-teman ya. Untuk kedepannya prospek ya durian oci ini sungguh-sungguh sangat menjanjikan. Pasarnya cukup terbuka lebar. Nah, tentunya durian oci ini memiliki banyak keunggulan teman-teman. Durian oci ini ternyata durian yang sangat adaptif ya, di MDPL berapapun dia mampu berbuah. Nah, di kebun saya ini adalah MDPL 200. Nah, ini adalah umur 3 tahun. Nah, ini baru belajar berbuah teman-teman. Jadi terbukti ya dengan kegigihannya atau rajin berbuahnya itu di usia 3 tahun saja dia udah bisa berbuah. Nah, dengan kegigihan ini, produktivitas buahnya ini teman-teman, kalau usia-usia di atas 5 tahun biasanya buahnya ini cukup banyak. Nah, karena di kebun kita ini ya baru 3 tahun, kalau disebut ini sebagai ya buah pertama ya, buah pertama atau bunga pertama ya, mudah-mudahan ini lengket atau jadi. Tapi kita sudah melakukan upaya ya dengan pemberian pupuk kalsium dan boron. Ini tadi pagi kita sebar. Nah, mudah-mudahan ya minimal ada yang lengket atau nempel teman-teman. Karena ya terus terang saya sendiri durian oci ini mau beli aja teman-teman, mau beli aja susah, terutama di daerah saya ya. Tentunya kalau ada pun ya kita harus mendatangkan dari luar kota, dan tentunya ya harganya tidak murah ya. Pertimbangannya untuk 1 butir aja teman-teman, kalau 2 kilo aja itu udah 1.200.000 ya. Luar biasa durian oci ini. Nah, tapi ya saya berharap dengan saya menanam durian oci ini ya, mudah-mudahan ya minimal kita bisa menyicipi durian ini secara puas. Nah, selebihnya mungkin akan kita jual teman-teman. Nah, ini lagi terubus dan berbunga teman-teman. Alhamdulillah ini di 2 minggu ini masih ada turun hujan teman-teman. Jadi 2 hujan, masih ada hujan, jadi masih aman. Nah, ini terubus ya, lagi keluar.
Nah, ini adalah salah satu durian oci juga. Ini lagi keluar terubus. Tetapi ini alhamdulillah teman-teman, ini adalah ada yang lagi ya berbuah. Nah, ini ada lagi yang berbuah. Ini 3 sudah nyantol dan sisanya lagi proses ya. Ini lagi mekar bunga. Jadi teman-teman, durian oci ini dikembangkan di Malaysia itu sekitar tahun 80-an. Nah, di Indonesia, masuk ke Indonesia ini sekitar tahun 2005-an. Jadi pertama kali masuk ke Indonesia itu ya tentunya durian Musangking. Nah, setelah itu diikuti oleh jenis atau varietas-varietas durian lain yang masuk ke Indonesia. Ini di sini di kebun kami ini semuanya umur 3 tahun, teman-teman. Jadi masih tahap-tahap belajar. Ya, masih tahap belajar berbuah. Ini juga kemarin ya 2-3 bulan yang lalu sempat kemarau panjang, ya kita ini belum treatment. Ini juga belum kita semprot. Nah, kita biarkan dulu ini dalam proses pembuahan. Dan tentunya teman-teman, kalau dilihat dari ciri-ciri durian oci ini ya, dari kecilnya pun ya, dari bentuk buahnya terutama, ini dia bulat ya, dia bulat seperti ini. Ini bulat dibandingkan dengan bawor ya, bawor itu sudah bentuknya lonjong. Nah, biasanya kenapa disebut sebagai duri hitam? Nah, duri hitam ini di ujung durinya ini teman-teman, nah, di ujung durinya ini dia ada duri yang menonjol keluar. Nah ya, dia ada duri, nah duri yang menonjol keluar ini, nah, makanya disebut sebagai durian hitam atau blackthorn atau oci. Nah, durian ini bisa berbuah di usia 3 tahun teman-teman. Ini sudah saya buktikan di MDPL rendah ya, dia bisa berbuah. Jadi kesimpulannya bahwa teman-teman apabila mempunyai lahan ya tanamlah durian oci. Terbukti keginjahannya dan tentunya nilainya sangat tinggi dan produktivitasnya cukup lumayan. Nah, itu lagi keluar terubus ya teman-teman ini. Kita coba lihat dari jauh. Nah, ini pohonnya lagi full terubus. Ya, mudah-mudahan ini buahnya ada yang lengket. Nah, ini juga salah satu durian oci. Ini lagi keluar terubus. Ya, kemarin ya 1 bulan yang lalu kita sudah lakukan pruning ya atau pemangkasan untuk pembentukan batang-batang sekundernya ya, biar besar. Nah, kelemahan dari oci ini teman-teman, dia kalau terpapar sinar matahari langsung, nah dia akan semacam busuk. Nah, ini sama oci dan musangking ini kalau di kebun saya ini seperti ini teman-teman. Dia kalau ada luka ya cepat reaksinya. Nah, ini mungkin salah satu kelemahan ya durian oci kalau di kebun saya ini seperti ini, lagi terubus. Tapi kalau ya melihat dari bentuk percabangannya atau dahannya, saya sangat suka sekali dengan oci ini teman-teman. Ya, dia batangnya ini cenderung ya kelihatan lebih kokoh. Nih, padahal ini pohonnya kecil, tapi umurnya ini udah 3 tahun teman-teman. Sudah 3 tahun ya, karena di tempat saya ini ya air ini masih terkenal dengan air teman-teman. Jadi di saat kemarau ini air sangat sulit di kebun kami. Jadi makanya pertumbuhannya pun ya kurang begitu bagus. Ya, tapi ada juga beberapa yang pertumbuhannya bagus. Nah, ini juga sama oci. Yang sempat dulu tidak berkembang, ya sekarang sudah mulai bagus.
Nah, bisa dilihat teman-teman ya, oci ini kalau dipangkas, kalau pengen batang-batangnya besar ini harus dipruning teman-teman, dipruning sampai ke ujung ya, seperti ini ya, tapi jangan dibentuk seperti ekor kuda. Dia untuk pembesaran batang-batang ini cepat besar teman-teman. Untuk batang-batang ke samping ya, batang sekundernya ini dia lebih cepat besar, hampir ngimbangin lah dengan bentuk cabang pokoknya. Nah ini kemarin kita 1 bulan yang lalu kita pruning, ini luar biasa, sudah besar batangnya, lihat. Cuman kita belum sampai pruning ke atas ya, masih ya pruning di sini saja. Jadi tentunya teman-teman, dengan menanam durian oci ini tentunya ya sangat menjanjikan ya, dengan harga yang cukup mahal ya, sangat produktif, nilai jualnya luar biasa ya, pertumbuhannya juga kalau di tempat airnya cukup, pemupukannya bagus, dia akan lebih cepat. Nah dia bisa berbuah ya di usia 3 tahun. Jadi itulah sedikit singkat ya teman-teman tentang durian oci ya. Mungkin kalau teman-teman mau ditambahkan lagi silahkan kalau di kolom komentar, kalau memang masih ada sedikit kekurangan ya tentang oci ini. Karena ini kalau kita terlalu banyak durasinya, saya juga harus mencelok ke pohon durian oci yang lain nih teman-teman ya. Tapi ya alhamdulillah ini ya sudah lebih bagus. Jadi tanamlah oci, karena oci ini durian yang sangat mahal tentunya ya, kedepannya sangat menjanjikan. Salam hijau, tetap semangat untuk tanam durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.